TV ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih bersama saya Setiadi Gunawan dan Ustadz Jaka Suara pada tema sore hari ini, yaitu tentang 3 tanda orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya tadi disampaikan bahwasanya tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Tadi disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh alam ini atas kekuasaannya. Allah senantiasa menilai mana orang-orang yang baik atau yang orang-orang buruk. Karena apa? Punya CCTV. Nah, CCTV ini orang kalau udah ada CCTV-nya Ustaz, maka akan takut Ustaz. Bisa diterangkan kembali apa yang dimaksud CCTV di sini Ustaz? Iya. Setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman kepada Allah dan malaikat, dia itu dimanapun kemanapun menganggap bahwa dia sedang dipantau oleh kameranya Allah. Betul. Inna nahnu nuyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Setiap langkah ini mencatat apa yang dia kerjakan. Nanti di akhirat akan dibukakan dan orang tersebut tidak akan mungkin bisa mengelak karena CCTV Allah diputar semuanya. Perbuatannya, tingkah lakunya, amalnya, dosanya, semua ada di situ. Nah, itu dia hebatnya ciri orang yang bertakwa yang pertama. Seperti itu. Baik, yang kedua Ustaz. Yang kedua para pemirsa, wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah mendirikan atau menegakkan yang namanya sholat yang diwajibkan oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu yang Nabi dapat dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi. Salat 5 waktu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini adalah alat mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa itu mi'raj? Naik. Kemana naiknya? Kedekat kepada Allah. Orangnya salat di bumi, tetapi dengan salat mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendirikan salat. Apa bedanya orang yang mendirikan dan orang yang melaksanakan? Seperti itu. Ada orang yang hanya melaksanakan sholat tetapi tidak mendirikan sholat. Ya, orang yang mendirikan sholat tidak hanya selesai assalamualaikum, assalamualaikum selesai. Tetapi sholatnya itu sendiri betul-betul sholat. Dia mengingat Allah, dia mengingat akhirat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya diartikan hanya Allah yang maha besar, saya kecil. Subhanallah, maha suci Allah, Allah yang suci, saya kotor. Andai kata saya kotor, saya tidak bersih hari ini, ya Allah tolong bersihkan saya. Ketika sholat itu betul-betul makna sholat itu masuk ke dalam dirinya. Tidak hanya sholat ruku, sujud selesai, assalamualaikum selesai. Tetapi dia dirikan sholat. Sehingga sholatnya itu betul-betul mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kamu lakukan dapat mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang yang mengatakan si itu sholatnya rajin tapi maksiatnya jalan terus. Itu namanya STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Berarti sholatnya itu dia tidak membentuk pribadi dirinya ke arah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar untuk melaksanakan, Ustaz. Baik. Jadi jamaah jangan hanya melaksanakan, tapi sholat itu buatlah sebagai mediator zikir kita kepada Allah. Pendekatan. Makanya sholatnya kudu benar-benar, jangan buru-buru. Baca doa iftitahnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bari artiin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, kuserahkan kepadamu ya Allah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bacaannya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya paling tidaklah tartil, mujawaz, makhrajnya kita benerin. Yang paling bagus arti. Bahkan kalau sholat berjamaah
iramanya pun dibuat supaya kita terhanyut ke dalam bayangan akhirat. Itu irama juga mempengaruhi. Ya, makanya jangan mengharamkan tartil. Jadi Al-Quran itu tajwidnya tambah iramanya. Kan kalau sholat iramanya enak juga. Lihat di Mekah, di Madinah tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Merdu. Dan ini akan membawa si jamaah itu ke arah sholat yang betul. Betul sekali. Maka ketika ada orang yang sholat, itu orang sholat kok tidak sesuai dengan Al-Quran bahwa orang yang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Si itu sholat tapi dia maksiat terus. Al-Quran bohong. Bukan Al-Quran yang bohong. Al-Qurannya tidak pernah salah. La raiba fi udalil muttaqin. Periksa sholatnya. Baik. Begitu. Ini yang kedua. Baik. Bagaimana dengan orang yang termasuk tadi yang memiliki tanda tadi Ustaz, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini apakah orang ini memang sudah keluar dari zona nyamannya atau memang dia merasa bahwa akhir nanti tidak ada hisab atau bagaimana Ustaz? Baik. Jadi ketika kita melaksanakan poin yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Ingat, sholat ini adalah kewajiban. Ketika seseorang mengatakan sholat itu hanya sekedar kewajiban, sholat kewajiban, sholat kewajiban. Kalau hanya sholat sekedar kewajiban, maka dia mungkin kalau tidak wajib tidak sholat. Benar. Ya, betul. Iya. Kenapa kamu sholat? Karena wajib. Kenapa wajib? Kalau saya gagal sholat, dosa. Harusnya begini, sholat itu kewajiban dan juga kebutuhan. Siapa yang butuh? Saya butuh dengan sholat. Karena ajang sholat itu mediator diri saya untuk berzikir kepada Allah. Bukan hanya sekedar melaksanakan. Ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap maksiat saja. Bagaimana hitungan di hadap Allah? Ketika syarat rukun sholatnya itu sah dia sholat. Berarti dia sudah menunaikan kewajiban. Cuman hasil daripada sholatnya ini dia nggak dapat hasil. Kalau amal sudah ada. Tapi kalau hasil, sholat itu dapat merubah dirinya. Seperti ketika kita disekolahkan, didiklatkan untuk latihan menembak selama 1 bulan. Dia laksanakan masuk pagi, pulang sore, masuk pagi, pulang sore. Sampai 1 bulan dia latihan menembak dengan hebat. Ketika setelah 1 bulan diklatnya, coba dites tembak. Botol itu ternyata melenceng terus. Berarti diklatnya masuk, kemudian hasilnya tidak ada. Wajibnya sudah dilaksanakan, perintah Allah dilaksanakan, sudah dia laksanakan. Tetapi dia tidak mendapatkan efek hasil daripada sholat yang dilaksanakan. Seperti itu. Baik, pemirsa Bala TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin membutuhkan atau kita mempunyai kebutuhan atau kita memiliki hal-hal yang di dalam diri kita masih punya kekurangan serta masih punya keperluan, mintalah kepada Allah dengan cara sholat. Insya Allah dengan sholat hati kita tenang. Dengan sholat apapun yang kita minta akan kita dapati. Ustaz, inilah tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga apa Ustaz? Pemirsa, yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 bisa dibuka itu kok. Ya, selain kita alladzina yu'minuna bil ghaib, meyakini kepada yang gaib yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tadi adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan di jalan Allah. Apa jalan Allah? Membantu pembangunan masjid, musola, majelis taklim, menolong, membantu yang kekurangan, memberi yatim piatu. Tugas kita itu memberi yatim piatu. Tugas orang yang lebih. Karena Allah menciptakan manusia berbeda itu supaya bertemu. Apa yang bertemu? Yang kurang dengan yang lebih. Jadi menginfakkan, membuang apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki itu? Wa in kana malun, harta, kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan pikiran, ide-ide. Kalau memang kita mampu, infakkan di jalan Allah.
Ini yang ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu selalu memberikan di jalan Allah sebagian dari apa yang mereka miliki. Entah itu harta, entah itu pikiran, entah itu tenaga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya sholat. Tetapi orang yang bertakwa membuktikan nilai ketakwaannya dengan memberikan apa yang dia cintai, yaitu hartanya. Baik, pemirsa Badar TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah diantaranya tadi adalah orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah orang yang menginfakkan hartanya, ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi tetap di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.